Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanoto, NIM 33020200156, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah dari fikih jinayah. Di sini saya mengangkat judul tentang tindak pidana pencurian menurut Muhammad Syahrur dan relevansinya di era modern. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu dari jarimah hadud, dan pelaku dari tindak pidana tersebut bisa dikenai dengan hukuman berat, yakni dapat dipotong tangan, had, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga disebutkan tentang larangan melakukan perbuatan pencurian. Ketika seseorang pezina berbuat zina, maka dia bukanlah orang yang beriman pada saat tersebut. Demikian pula tatkala seorang pencuri melakukan pencurian, maka di waktu itu dia bukan seorang yang beriman. Kemudian, biografi Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrul Ibnu Daib lahir di Damaskus, Syria pada tanggal 11 April 1928. Ayahnya bernama Daib Ibnu Daib Syahrur dan ibunya adalah Siddiqah binti Salifilun. Syahrur mempunyai istri yang bernama Azizah dan dikaruniai 5 orang anak, yakni Tariq, Alaisi, Basul, Masun, dan Rima. Pendidikan Syahrur diawali di sekolah ibtidaiyah dan sanawiyah di Damaskus dan memperoleh ijazah sanawiyah dari sekolah Abdurrahman Al-Kawakib pada tahun 1957. Pada tahun 1958, dengan beasiswa dari pemerintah Damaskus, Syahrur hijrah ke Uni Soviet untuk studi teknik sipil di Moskow dan menyelesaikan diplomanya pada tahun 1968. Kemudian kembali ke negara asalnya, mengabdikan diri pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus pada tahun 1965. Latar belakang pemikiran Muhammad Syahrur. Latar belakang konstruksi pemikiran Syahrur dibangun dalam 2 pokok pikiran. Pertama, pandangannya terhadap realitas masyarakat kontemporer. Kedua, pandangannya terhadap tradisi ulama terdahulu atau turas berkaitan dengan realitas kehidupan masyarakat kontemporer. Ia melihat beberapa masalah yang terjadi. Pemikiran Muhammad Syahrur dalam aspek tindak pidana. Pencurian. Syahrur berbicara tentang perbuatan pencurian berangkat dari pemahamannya terhadap Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, pencuri laki-laki dan perempuan harus dipotong tangannya sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Tuhan. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Menurut Syahrur, hukuman bagi perbuatan pencurian menurut ayat tersebut adalah hukuman yang bersifat hududiyah. Artinya, hukuman tersebut mempunyai batas-batas hukum yang bersifat elastis dan mempunyai banyak bentuk hukuman, bukan bersifat hadiyah atau hanya memiliki satu bentuk hukuman. Pada ayat tersebut, Syahrur menilai kata qata'a bisa berarti pemotongan secara fisik maupun non-fisik. Hal ini dengan melihat dasar kata yang
ternyata memiliki banyak arti dan tidak sesuai arti mengacu pada pemotongan fisik. Selain itu, dalam Al-Quran pun tidak semua kata-kata bermakna pemotongan secara fisik. Selanjutnya Syahrul beralih ke firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi, "Maka barang siapa yang bertaubat di antara para pencuri setelah melakukan kejahatan dan berbaikan, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Syahrul mempertanyakan mengapa jumhur ulama berpegang teguh dengan penafsiran secara fisik terhadap kata tangan. Pada ayat 38 surat Al-Maidah, padahal mereka meragukan sendiri apakah yang dimaksud sebagai tangan adalah jari jemari, siku, atau lengan. Kemudian selanjutnya, analisis relevansi pemikiran Muhammad Syahrul dalam aspek tindak pidana pencurian di era modern. Analisis relevansi pemikiran Muhammad Syahrul dalam aspek tindak pidana pencurian di era modern. Menurut Syahrul, hukuman bagi tindakan pencurian dalam surat Al-Maidah ayat 38 adalah termasuk hukuman hududiyah, artinya mempunyai batas-batas hukum tertentu yang mempunyai sifat elastis dan beragam bentuk hukuman dapat ditetapkan. Syahrul juga membedakan hukuman bagi seseorang pada perbuatan kejahatan yang pertama, kedua, dan ketiga kalinya yang jelas berbeda kadar hukumannya. Ini sesuai dengan hukuman yang diterapkan di negara modern saat ini, misalnya Amerika. Jika seseorang melanggar hukum pertama dan kedua kalinya, maka dihukum berdasarkan teks undang-undang yang mengatur hukuman masing-masing. Namun, apabila pada tindakan yang ketiga kalinya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Pandangan Syahrul tentang hukuman bagi tindakan pencurian dengan memasukkan ke dalam penjara. Jika dibandingkan dengan hukum modern saat ini, maka hukuman tersebut sangat relevan. Dalam hukum modern saat ini juga menerapkan hukuman yang serupa, misalnya di Indonesia. Dengan melihat hukuman penjara yang diterapkan pada pelanggaran kejahatan pencurian, maka terdapat salah satu unsur dalam hukum modern, yakni penegakan HAM di dalamnya. Karena dengan dihukum penjara adalah hukuman yang beradab dan sangat manusiawi jika dibandingkan dengan potong tangan. Menurut Muhammad Syahrul, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam surat Al-Maidah ayat 38 berawal dari kata qata'a, yang dalam konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan secara fisik maupun non-fisik. Selain itu, dalam Al-Quran pun tidak semua kata-kata qata'a bermakna pemotongan secara fisik. Dengan melihat masalah pemotongan fisik pada ayat tersebut merupakan bentuk hukuman maksimal atau batas atas yang bisa diterapkan, sedangkan pemotongan non-fisik dengan memotong kekuasaan atau kemampuan tangan agar tidak bisa mencuri lagi dan bertaubat dengan memasukkannya ke dalam penjara merupakan hukuman yang bisa diterapkan di bawah batas atas tersebut dan ruang ijtihad manusia berada di bawahnya. Adapun relevansi pemikiran Syahrul dengan konteks hukum di era modern adalah sangat sesuai jika dilihat dari sifat dan jenis hukumannya. Jika disejajarkan dengan hukum di era modern yang mempunyai sifat dinamis dan berkembang sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah dimasukkan ke dalam penjara, maka sesuai dengan salah satu unsur hukum modern, yakni penegakan HAM. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.